Puji nama Tuhan, selamat sore, shalom. Sekali lagi shalom. Saya percaya kita orang-orang yang diberkati Tuhan, amin. Saya juga perlu menyapa Bapak Ibu yang mengikuti live streaming atau di mana saja berada atau siaran ulang. Mari sama-sama kita rasakan hadirat Tuhan dan menyembah Tuhan bareng-bareng di tempat ini. Saya percaya kuasa Roh Kudus, urapan Tuhan mengalir atas setiap kita. Saya mengimbau setiap kita bebaskan roh kita untuk sama-sama menyembah Tuhan. Gak ada batasan di sini Bapak Ibu, ekspresikan dirimu dalam menyembah dan memuji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Kami bersyukur untuk kasih setiamu Tuhan. Kami bersyukur Kau membuktikan dirimu Raja di atas segala raja. Kau naik ke surga dan menyediakan tempat bagi setiap kami, dan akan mengirimkan Roh Kudus yang sebagai penolong itu menolong setiap kami. Kami bersuka cita Tuhan. Kami mau jadi saksi-saksi-Mu. Kami mau jadi para pemberita-pemberita kebenaran-Mu Tuhan di tempat ini, bahkan di mana saja kami berada. Kami yang bersuka cita dan kami yang memuji bersama dalam setiap hari. Kami mau merayakan kebaikan. Kami mau merayakan sukacita yang Kau limpahkan atas setiap kami dengan nyanyian, dengan pujian kami. Maka datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu atas tempat ini. Atas ibadah kami dari awal ke tengah hingga berakhir. Hanya otoritas Tuhan yang berdaulat di tempat ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari setiap kita yang siap berkira, sorak-sorai sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Raja dan Raja. Come on.
kesaksian bahwa Yesus adalah Raja di atas segala raja. Biar lewat hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Yang memampukan setiap kami melakukan tugas dan tanggung jawab kami sebagai orang-orang yang ditebus, untuk memberitakan kabar baik, untuk memberitakan kabar sukacita bagi orang-orang di sekeliling. Terima kasih Tuhan, pakai setiap kami Tuhan. Kami mau buka hati kami selebar-lebarnya buat Roh Kudus mengintervensi hidup kami. Kami buka hati kami Tuhan, untuk Kau ambil alih hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kau mampu menolongku. Kami siap membuka hati kami kepada Tuhan. Buka hati, buka hati,
Kami katakan hari ini dan selamanya bahwa ini adalah tugas kami. Jiwa-jiwa itu tugas kami Tuhan. Misi penyelamatan itu adalah tugas kami ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk semua kepercayaan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami Bapa. Kami mengucap syukur dari sekian banyak jiwa di muka bumi ini ya Tuhan. Engkau memilih kami ya Bapa untuk pergi menjadikan segala bangsa murid-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Biar amanat agung ini, kepercayaan ini Tuhan tetap kami lakukan dan tetap kami laksanakan ya Bapa. Kami bertekad bahwa satu hari satu jiwa diselamatkan. Satu hari satu jiwa diselamatkan. Kami terus akan menyelamatkan jiwa-jiwa berapapun harganya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau duduk diam dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau belajar tentang kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar firman yang ditabur pada sore hari malam hari ini Tuhan menjadi kekuatan bagi kami, menjadi rema di dalam kehidupan kami Tuhan. Urapi kami semua Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar hamba-Mu yang menyampaikan dan anak-anak-Mu yang mendengar semuanya diberkati Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Puji Tuhan. Salam saudara. Sekali lagi salam. Shalom. Sekali lagi salam. Shalom. Sekali lagi salam. Haleluya. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga saudara. Amin. Amin. Di hari Kamis ini tanggal 29 Mei ini selalu jatuh hari Kamis saudara. Kenaikan Yesus di muka bumi ini ke surga itu selalu jatuh hari Kamis. Jumat Agung selalu jatuh di hari Jumat. Makanya dunia senang. Selihat setiap perayaan-perayaan Kristiani pasti cuti bersama. Haleluya. Pokoknya siapapun agamanya, bagaimanapun dia saudara, ketika ada raya Kristiani dia pasti suka. Amin. Kenapa suka? Cuti bersama dan hari kepepet. Haleluya. Ya, Hakitnas. Apa temanya hari ini saudara? Kenaikan Yesus ke surga. Apa? Kenaikan. Ini perayaannya. Temanya apa? Pergi untuk kembali. Apa temanya? Pergi. Pergi untuk kembali. Kalau yang sudah pergi mau kembali lagi ya? Beda sama Yesus. Yang lama biarlah yang berlalu saudara. Amin. Amin. Karena yang baru itu sudah datang. Amin. Racun gak boleh datang ke sini lagi. Nanti jadi racun lagi saudara. Kita baca firman-Nya, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Kemudian, Aku datang kembali kepadamu. Tuhan tidak mau meninggalkan kita sendirian, saudara. Dia selalu menyertai kita kemanapun kita melangkah. Amin. Saudara, saya mau bilang begini, kemarin saya di Klaten, saudara, saya berbincang-bincang dengan seorang pengusaha yang tadinya nggak ada apa-apanya, sekarang dia hebat banget, saudara. Dan dia mempunyai tempat seluruh gereja berdoa. Dan luar biasa kesaksiannya, saudara, sharingnya sama saya. Ada dua hal yang dia katakan bersama dengan saya pada waktu itu. Dia bilang begini, orang Kristen harus punya dua hal ini. Yang pertama, orang Kristen itu diselamatkan. Katakan amin. Amin. Yang kedua, orang Kristen itu disertai Tuhan. Amin. Katakan amin. Amin. Saudara yakin nggak bahwa saudara itu diselamatkan Tuhan? Yakin. Tapi saudara yakin bahwa saudara disertai Tuhan? Pasti. Diselamatkan belum tentu disertai. Selamat sih selamat, pastilah. Selamat, saya pasti selamat. Betul itu, memang itu janji Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah disertai Tuhan sepanjang hari?
Iman kita mengatakan, yes, aku disertai Tuhan. Kenyataannya, kira-kira dinyatakan, kira-kira saudara yakin dan percaya dan menikmati penyertaan Tuhan apa enggak, saudara? Betul ya? Belajar dari Yusuf, saudara. Yusuf selalu disertai Tuhan, maka apapun yang dilakukannya berhasil. Diselamatkan belum tentu disertai Tuhan. Kita sudah dapat dua. Kita betul kita diselamatkan, tapi apakah kita disertai Tuhan? Kalau disertai Tuhan sudah pasti diselamatkan, saudara. Amin. Maka dalam kehidupan kita harus menikmati penyertaan Tuhan dalam setiap langkah-langkah hidup kita. Betul memang janji Tuhan ya dan amin bahwa kita diselamatkan. Tapi apakah kita merasakan dan menikmati bahwa kita benar-benar disertai Tuhan, saudara? Iman kita menyatakan bahwa aku disertai Tuhan, tapi permasalahannya, kenyataannya sesuai nggak dengan iman? Kalau kita disertai Tuhan, apa saja yang dilakukan tanganmu, yang dikerjakan dalam kehidupanmu, semuanya berhasil. Cek and recheck. Kalau hidupnya gue kayak gini, bahkan murah-marit, khusus benar gitu. Aduh lah, dipertanyakan kekristenanmu, disertai Tuhan atau enggak? Diselamatkan enggak? Yes. Karena nama kita memang udah tertulis di sana, saudara. Kecuali kita yang tinggalkan Yesus. Hari ini kita harus punya dua hal. Aku diselamatkan dan aku disertai Tuhan. Bukan hanya sekedar iman saja, tapi kenyataannya, realnya aku disertai Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, mana ini? Itu sebabnya Tuhan katakan, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu, tetapi Dia selalu menyertai kita sepanjang hidup kita. Kenapa? Karena Dia datang kembali kepada kita, saudara. Katakan amin. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 9 sampai dengan 11, coba kita baca. Kisah Para Rasul 1 ayat 9. Coba kita baca ayat 9 sampai dengan ayat 11. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Yang belum ketemu katakan tunggu. Sudah? Ya, Kisah Para Rasul Kisah pasal 1 ayat 9 sampai dengan 11. Kita baca sama-sama, sudah? Sudah. Sesudah ia mengatakan 1, 2, 3. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh siapa itu mereka? Murid-murid. Dan awan menutupnya dari pandangan murid-muridnya. Ayat 10, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Yesus naik ke surga, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan dia berkata kepada mereka, apa katanya? Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu. Apa katanya? Apa katanya? Akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Katakan amin. Amin. Nah, saudara, next. Nah, perpisahan itu seringkali buat kita tuh sedih, betul ya? Disertai dengan air mata, tidak ada kebahagiaan, adanya kesedihan, saudara. Haleluya, betul ya? Siapa di sini yang pernah berpisah-pisah? Berpisah dari teman kah?
Terus berpisah dari pacar kah? Berpisah dari orang tua kah? Lalu ada tangisan kan? Aduh, betul ya saudara ya? Ada nggak sih? Puji Tuhan gue berpisah, ada puji Tuhan gue berpisah. Gue puji Tuhan gue berpisah sama suami gue berpisah. Walaupun suaminya jahat, KDRT, tapi ketika berpisah dia pasti nangis. Kenapa? Karena dia mengenang masa-masa dia pacaran, saudara. Masa zaman-zaman di SMA, masa zaman di kuliahan, masa zaman di cinlok-cinlokan waktu di tempat dia punya pekerjaan, saudara. Betul apa enggak, saudara? Betul. Siapa di sini yang pernah berpisah-pisah? Ada? Kan ada lagunya kan gitu. Sakitnya hati ini. Terus? Aku rindu. Rindu enggak? Tidak. Rindu. Oh, rindu ya? Bencinya Hati ini. Ya. Beng. Ya, nggak benci kan? Ya. Nggak benci. namun Aku rindu. itu sebabnya perpisahan itu hanya ada air mata, kesedihan, duka cita, saudara. Ini namanya perpisahan. Tapi beda halnya dengan perpisahan dari murid-murid Yesus, saudara. Kenapa? Karena peristiwa kematiannya yang luar biasa, kebangkitannya yang menggoncang dunia, dan kunjungannya kepada murid-muridnya selama 40 hari yang mengagetkan dunia, membuat mereka itu bersuka cita, saudara. Betul? Kenapa mereka bersuka cita? Nah, di sini ada tibalah waktunya, waktu Yesus 40 hari, saudara. Selama Yesus bangkit Paskah, itu kan 40 hari Yesus kan mengunjungi murid-muridnya, betul ya? Saudara merasa dikunjungi nggak sama Yesus selama 40 hari? Nah, kita kan murid-murid Yesus kan. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya kuasanya sama dan tidak pernah berubah. Amin. Kalau dia mengunjungi murid-muridnya pada waktu itu, dan sekarang juga dia mengunjungi murid-muridnya saat ini, betul? Saudara merasa nggak dikunjungi selama 40 hari? Kalau kita kalau 40 hari, hampir tiap hari kita dikunjungi. Lewat apa? Firman-Nya. Lewat apa? Pujian-pujian rohani Kristen itu, saudara. Betul? Itu cara Tuhan bersuara sama kita, saudara. Amin. Dengan masalah-masalah yang kita hadapi, dengan pergumulan-pergumulan yang kita hadapi, itu cara Tuhan untuk bersuara sama kita. Tiap hari kita dikunjungin sama Tuhan, saudara. Masalahnya kita merasa apa enggak bahwa kita ini sedang dikunjungi sama Tuhan Yesus, saudara. Jadi pada waktu itu tibalah Yesus berpisah sama murid-muridnya. Nah, pada waktu berpisah sama murid-muridnya, yang luar biasa, murid-muridnya kan nggak duka cita, saudara, tapi bersuka cita. Makanya dikatakan begini. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya, lalu apa? Dan memberkati mereka. Dan ketika Yesus sudah memberkati mereka, Yesus berpisah dari mereka dan Yesus terangkat ke surga. Ayat 52, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu apa? Dengan duka cita, kesedihan, Bersuka cita. Kenapa mereka datang pergi? Yesus pergi tapi mereka bersuka cita, saudara. Mereka tetap bersuka cita. Kenapa? Karena ini harusnya menjadi contoh dari kehidupan kita, bahwa hidup kita ini pasti ada pertemuan dan ada perpisahan. Itu, saudara. Mau teman dekat ke, teman jauh ke, pasti ada pertemuan dan perpisahan. Ada waktunya bertemu, ada waktunya berpisah. Tapi perpisahan murid Yesus dengan Yesus sendiri itu tidak ada duka cita, tidak ada kesedihan, tapi ada sukacita yang begitu luar biasa, saudara. Harusnya setiap perpisahan tersebut tidak boleh menggeser sukacita anak-anak. Ya sedih sih sebenarnya gitu kan. Yang bersama-sama dalam berapa tahun gitu kan. Pacaran udah bertahun-tahun, 10 tahun pacaran udah kayak cicilan rumah gitu kan. Panjang sekali masa-masa pacarannya, saudara. Tapi gak mau. Pacaran 5 tahun, panggilnya
manggilnya udah papa, mama, paps, mams, gitu. Tapi nggak jadi. Nyakitin hati. Sedih. Betul saudara ya? Manggilnya sih udah keren. Mams. Paps. Bex. Nggak taunya mengalami perpisahan. Saya mau bilang begini, betul. Memang pasti ada perpisahan, tapi perpisahan ini jangan sampai menggeser sukacita kita pada Tuhan. Kita tetap mengucap syukur, kita tetap bersukacita, kita tetap berbahagia, saudara. Kenapa? Tuhan punya rencana yang terindah, bukan mantan yang terindah. Amin. Amin. Amin, saudara. Amin. Karena orang yang kita sayangi tiba-tiba menyakiti hati kita, kadang-kadang hati kita nggak terima. Kau tidak terima diperlakukan seperti ini. Ada tuh. Kau datang dan pergi sesuka hatimu, tegaknya hatimu. Haleluya. Kau lakukan ini padaku, sakitnya hati ini, namun aku rindu. Haleluya. Saudara, perpisahan yang kita alami jangan sampai menggeser iman kita, jangan sampai menggeser sukacita kita untuk kita terus percaya dan terus beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Karena banyak orang yang berpisah, ujung-ujungnya gue malas beribadah. Kenapa sih lu gak ibadah lagi? Males. Gue lagi stres, gue lagi pusing, makanya gue malas beribadah. Tapi di sini orang-orang yang walaupun pernah mengalami perpisahan, tapi tetap ibadah. Amin. Amin, saudara. Kenapa bisa begitu? Tidak menggeser sukacitaku. Lu pergi, silakan. Akan tunggu 1000 yang menanti aku. Karena bagaimanapun sepanjang waktu aku tetap cantik. Haleluya. Amin. Aku akan tetap dandan, aku akan tetap bersukacita di dalam Tuhan. Aku akan tetap melayani Tuhan sepanjang hari. Tidak, itu tidak menggeser kebahagiaanku. Ya, Pak. Amin. Amin. Harusnya seperti itu namanya anak Tuhan. Amin. Amin. Ada orang putus cinta, dia bunuh diri. Katakan kanan kirinya, okon. Enggak lah. Sial. Ada orang yang putus cinta lalu dia gak mau beribadah lagi, gak mau melayani Tuhan lagi. Saudara, ada orang-orang yang berpisah dengan teman-teman baiknya, dengan sahabat-sahabatnya, saudara. Sedih nggak? Ya, saya sih nggak sedih, biasa-biasa aja kalau karena bagi saya udah makan yang modal-modal gitu. Kadang ada, kadang datang, kadang pergi, itu modal biasa dalam hidup itu, saudara. Dan itu tidak akan pernah menggeser imanku. Yesus satu-satunya juru selamatku yang tidak akan pernah jauh dan meninggalkan aku. Katakan amin, saudara. Biarkan aja orang menyakiti hatiku, tapi aku tidak menyakiti orang. Amin, saudara. Katakan kanan kiri, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Amin, saudara ya. Jadi perpisahan itu bukan atau tidak boleh menggeser sukacita kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara. Kenapa? Sukacita kita adalah sukacita abadi. Sukacita kita bukan karena keadaan. Ya. Bukan karena kita miskin gini, bukan kita kaya loh gini. Enggak, bukan itu, saudara. Bagaimanapun kita tetap sukacita. Ya kayak Ibu Nela. Dalam kegelapan Ibu Nela tetap sukacita. Haleluya. Amin. Amin. Disenyumin aja. Disenyumin aja. Semangat. Mengapa mereka pulang dengan sukacita? Masalahnya apa nih? Kenapa kok mereka itu murid-murid Yesus udah tahu perpisahan, tapi kok mereka bersukacita? Apa masalahnya? Yang pertama dikatakan begini, saudara, karena Tuhan Yesus pergi untuk tidak selamanya dia tinggalkan kita. Ada waktunya dia datang kembali untuk kita, saudara.
saudara, menjemput mempelai-mempelainya, menjemput orang-orang jemaat Tuhan yang ada di BTP ini, saudara. Amin. 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 Katakan kanan kirinya, saya siap dijemput malam hari ini. Belum packing, Pak. Wah, belum siap. Yang pertama apa, saudara? Kenapa murid-murid Yesus pulang dalam perpisahan itu dengan sukacita? Yang pertama apa? Karena Tuhan Yesus pergi untuk kembali. Karena Tuhan Yesus pergi untuk kembali, saudara. Bukan pergi saja dan jangan datang lagi. Aku pun tak mau. Yesus kayak gitu, saudara. Dia akan datang kembali menjemput Isa Palopo, menjemput Maria Picanella, menjemput Gracia, menjemput Mei Monaten, menjemput Pratia Dayani, menjemput Eri, menjemput si Kesia, gitu kan? Itu kan Kesia. Siti, Pak, namanya. Amin, saudara. Karena Tuhan Yesus pergi untuk kembali, tidak selamanya dia tinggalkan kita. Makanya kita tetap bersukacita, saudara. Saudara, di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 11 dibilang begini. Ya, Kisah Para Rasul 1 ayat 11 dia bilang begini, saudara. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu pergi melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu apa? Akan datang kembali. Perpisahan dengan Tuhan Yesus tidak membawa duka cita, tapi membawa sukacita. Kenapa? Karena dia pergi untuk kembali. Amin. Katakan kanan kirinya, aku pergi untuk kembali. Amin, saudara ya. Yesus nggak selamanya tinggalin kita, saudara. Ada waktunya dia datang, ada waktunya dia pergi, ada waktunya dia datang menjemput kita. Amin. Yang yakin bahwa aku pasti dijemput Tuhan Yesus, angkat tangan. Yang yakin aja, kalau nggak yakin, kayak gue nggak yakin. Di rumah bapakku banyak tempat tinggal, saudara. Betul, saudara? Salah satunya milik kita. Pertanyaannya, saudara yakin nggak bahwa saudara sudah disiapkan tempat di sana? Yakin, Pak. Kenapa? Yang kedua bilang begini, mengapa mereka pulang dengan sukacita? Karena Yesus pergi untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Kalau orang yang tidak percaya kepadanya, maaf, tidak akan mendapatkan tempat yang di surga. Saya mau bilang untuk saudara-saudara semua di seluruh Indonesia, dimanapun saudara berada, siapapun yang tidak percaya Yesus, maka dia tidak akan pernah mendapatkan tempat yang ada di surga sana. Kalau Anda mau mendapatkan surga di sana, Anda harus percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Karena Tuhan Yesus pergi untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Amin. Maaf kalau tidak percaya kepada Yesus. Makanya saya pernah ngomong sama teman-teman saya, kalau Anda mau masuk surga, Anda harus kenal sama yang punya surga. Kalau Anda mau masuk surga, Anda harus kenal sama orang dalamnya. Siapa orang dalamnya? Yesus. Karena dia punya surga. Makanya dikatakan segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Dia berkuasa. Dia yang punya surga dan dia yang punya bumi. Makanya percaya saja. Haleluya. Amin, saudara. Ini yang harus kita pahami baik-baik. Kenapa murid-murid Yesus itu pergi, ada perpisahan, tapi mereka gak duka cita, tapi mereka bersuka cita yang luar biasa. Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 4 dibilang begini, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku, kata Yesus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, salah satunya milik saudara dan saya. Amin. Amin. Bagi yang percaya. Saya, Pak. Understand? Yes. Siapa yang percaya? Siap-siap. Packing. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadaku, sebab aku pergi ke situ untuk apa? Aku pergi ke situ untuk apa? Menyediakan tempat bagi siapa? Orang percaya. Bagi siapa? Saya, Pak. Katakan kanan kirinya, untuk aku, teman.
Amin. Dan apabila aku telah pergi ke situ, ke surga, dan telah menyediakan tempat bagimu, apa katanya? Aku akan datang kembali. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kata Tuhan, di situ kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, makanya kita nggak bakalan tersesat hidupnya, kecuali kita yang menyesatkan hidup kita sendiri. Kenapa? Yesus sudah punya standar. Kemana aku pergi? Kira-kira Yesus pergi mana? Ke surga kan? Bukan ke neraka. Betul saudara? Kemana aku pergi? Kamu tahu jalan ke situ. Makanya nggak perlu minta petunjuk lagi. Karena ada orang-orang Tuhan untuk kira. Itu sudah. Kita nggak perlu kayak gitu. Kenapa? Kemana aku pergi? Kamu tahu jalan ke situ, saudara. Di mana aku berada, di situ kamu pun berada bersama dengan aku. Saudara enak ikut Yesus, saudara? Betul? Saudara bangga ikut Yesus? Yakin saudara bangga? Amin. Walaupun dihina, Amin. walaupun dibilang kafir, walaupun dicaci maki, Amin. walaupun difitnah, walaupun dihujat, walaupun gerejanya mau dibom, tetap sukacita, tetap bahagia, tetap bangga. Pak, saya dihina Pak. Masa saya dibilang kafir, dibilang pengikut Yesus? Saudara, kalau saudara dihina itu benar. Kenapa? Alkitab yang saudara baca hari ini, Injil yang saudara baca hari ini, itu hidup. Kenapa? Injil mengatakan apa? Karena namaku engkau dihina. Katakan dalam kisah hidup kita kan, nyatanya realnya kita dihina kan. Berarti apa yang kita baca itu benar. Katakan kanan kirinya, aku bangga ikut Yesus. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga. Nah, sebelum ketiga dikatakan begini, dari ayat itu yang Yohanes 14 itu 1 sampai dengan 4 dikatakan begini, bahwa surga itu bukan isapan jempol saja, saudara. Surga itu real, nyata. Bahwa surga itu ada. Suatu saat nanti kita akan ada di sana bersama dengan Kristus, saudara. Amin. Amin. Dan kita akan berjumpa kembali di sana. Katakan amin, saudara. Tinggal nggak tahu kita rumahnya dekatan apa enggak gitu, saudara. Kalau rumah saya Jalan King David nomor 5. Nggak tahu kalau rumah saudara. Nomor 6 Pak. Oh, nomor 6. Katakan kanan kirinya, jangan lupa mampir ke rumah gue. Amin. Amin, saudara. Di rumah di sini kita udah punya, di surga juga harus punya tempat. Kenapa? Yesus sedang menyediakan tempat itu untuk kita yang percaya. Makanya kalau nggak percaya ya maaf aja, saudara ya. Yang ketiga, kenapa mereka pulang sukacita? Karena kepergiannya dan kedatangannya kembali membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang berkuasa atas segalanya. Amin. Tuhan kita makanya, walaupun ada hinaan, aneh Tuhan orang Kristen, masa mati, masa dia telanjang, aneh Tuhan orang Kristen, kok dia begitu? Saya bilang, lu gak usah mikirin Tuhan gue, Tuhan gue mah keren, gitu ya. Tuhan yang jadi manusia, cuma dia modelnya kayak gitu, saudara. Amin. Gak ada yang lain lagi, saudara. Dia rela jadi miskin walaupun dia kaya. Untuk siapa? Menyelamatkan umatnya. Saya tanya sama dia, lu mau diselamatkan apa enggak? Mau masuk surga apa enggak? Kalau lu mau, berarti harus percaya dan mempunyai iman untuk Yesus, saudara. Amin. Kenapa? Dia segalanya, dia berkuasa atas segalanya, dan dia segala-galanya, saudara. Kelahirannya luar biasa, kematiannya mengguncang dunia, kebangkitannya bikin orang heran, saudara. Betul? Ini belum pernah terjadi model-model gini di seluruh dunia manapun, saudara. Lalu sudah begitu, dia berkunjung kepada murid-muridnya, lalu dia naik ke atas, saudara. Itu menandakan dia punya otoritas segala-galanya. Amin.
Kalau kita nggak punya otoritas, kalau mati ya udah mati. Semua tokoh agama di muka bumi ini semuanya mati dan tidak bangkit lagi sudah. Yesus memang mati. Hari ketiga dia bangkit. Amin. Itu tandanya dia gak kalah sama maut. Kemudian 40 hari dia berjumpa sama murid-muridnya, dia berpisah sama murid-muridnya, dia naik ke atas. Dia tahu, aku berkuasa atas segala-galanya, saudara. Amin. Hari ini saudara sudah percaya kepada satu pribadi yang benar-benar mengerti segala-galanya, saudara, dan berkuasa segala-galanya. Katakan amin. Anugerah keselamatan tidak akan pernah sempurna tanpa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Amin. Anugerahnya tidak akan pernah sempurna, dan anugerah itu tidak akan pernah sempurna tanpa kedatangannya kedua kali juga, saudara. Kepergiannya, kedatangannya kembali membuktikan dan menyatakan bahwa dia adalah sang penguasa tunggal segala sesuatu di muka bumi ini, saudara. Haleluya. Amin. Katakan kanan kirinya, bilang begini, aku bangga ikut Yesus. Aku bangga ikut Yesus. Katakan kanan kirinya, jangan tinggalkan Yesus. Jangan tinggalkan Yesus. Katakan kanan kirinya, jangan jual Yesus. Jangan tinggalkan Yesus. Amin. Yang ketiga, yang keempat, mengapa mereka pulang dengan sukacita? Yang keempat apa? 1, 2, 3. Karena tanda bahwa Yesus berasal dari surga dan akan kembali ke surga. Amin, saudara. Dia dari surga dan akan kembali ke surga. Ini keren, saudara. Makanya ini menandakan. Kita baca ayat Yohanes 8 ayat 23. Apa katanya, saudara? Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Lalu Yohanes 3 ayat 13, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga. Saya mau bilang begini, saudara. Rencana Tuhan atas kita itu sungguh mulia. Dari Taman Eden, kita akan dikembalikan ke Taman Eden. Amin. Dari kemuliaan, Tuhan akan bawa kita kepada kemuliaan. Amin, saudara. Jangan pernah berhenti ini dari Taman Eden. Jangan berhenti di Taman Eden. Itu di sini ada kemuliaan. Yang menggagalkan kehidupan kita itu bukan Tuhan, saudara, tapi kita sendiri dengan segala perbuatan-perbuatan kita. Akhirnya kita nggak sampai yang namanya Yerusalem baru. Dari Taman Eden, Tuhan jadikan dan Tuhan ciptakan manusia, saudara, penuh kemuliaan Tuhan, penuh keagungan Tuhan di sini. Perjalanan manusia hidup karena jatuh dalam dosa harusnya jangan berhenti di Taman Eden. Betul, saudara? Posisi saudara sekarang di Taman Eden atau di Taman Eden? Dunia memang Eden, tapi saudara enggak. Saudara tetap berdiri di tengah-tengah kegelapan dunia ini, tapi ada sinar yang terus menyala, saudara. Kenapa? Karena ada anak Tuhan yang tetap berdiri di tengah-tengah kegelapan ini. Amin. Dunia memang gak kudus lagi, saudara, tapi ada anak-anak Tuhan yang tetap berdiri di tengah-tengah ketidakkudusan dunia ini, saudara. Amin. Itu sebabnya kita akan ke sana, Yerusalem baru. Kita harus sampai pada tujuan itu, saudara. Jangan sampai kita melenceng mati. Amin. Melenceng pasti mati. Makanya perjalanan iman kita harus berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau, saudara. Yesus dari atas kembali ke atas, kita dari dunia. Amin, saudara. Tapi kita ini adalah anak-anak Tuhan yang sudah dikuduskan, dibenarkan hidup kita, yang sedang dimuliakan sama Tuhan, saudara. Makanya itu yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita.
Yesus tetap menggenggam tangan kita dan memegang tangan kita, saudara, untuk kita dibawa kepada Yerusalem baru. Tergantung dari kita. Kita mau nyampe Yerusalem baru atau di sini saja, di Taman Eden yang penuh dengan kenikmatan dunia. Amin, saudara. Jadi hari ini kita belajar, saudara. Apa kesimpulannya? Berbahagialah karena dia pergi untuk kembali. Katakan kanan kirinya, berbahagia. Kemudian apa katanya? Jangan takut walaupun ada perpisahan. Jangan takut walaupun dia pergi meninggalkan kita. Tuhan Yesus Kristus ada sama kita. Amin. Dan dia tidak akan pernah menjadikan kita sebagai yatim piatu, tapi dia tetap bersama dengan kita hari ini dan selamanya. Amin. Maka doa kita apa? Di bumi seperti di surga. Ini yang namanya surga kita. Kenapa? Penyertaan Tuhan sempurna atas kita. Amin. Amin, saudara. Katakan kanan kiri, jangan sedih. Jangan sedih. Disenyumin aja. Amin, saudara. Tetap semangat. Walaupun dia menyakiti hati kita, dia meninggalkan kita, tetap semangat. Karena Yesus beserta kita semua. Amin. Amin. Karena dia pergi untuk kembali. Dia pergi untuk menyediakan tempat bagi kita, dan di sana udah selesai, Tuhan akan jemput kita. Amin. Siapa yang siap dijemput Tuhan? Siap. Yang siap dijemput tanda tangannya. Saudara-saudara yang ada di saudara siap dijemput Tuhan juga. Kalau nggak dijemput Tuhan, dijemput setan loh, saudara. Makanya ayo angkat tangannya yang siap dijemput Tuhan. Siap, Pak. Saya ini masih sendirian. Orang udah jelas dikatakan jangan takut. Tadi kan dibaca jangan takut. Amin. Aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Yes. Orang ibu udah mati, ngapain mikirin si sini ya? Ini pola pikirnya harus dirubah, mindsetnya. Saudara, saya mau bilang begini ya, kematian bukanlah kesedihan. Amin. Nanti kalau saya meninggal, semua harus pakai baju batik. Ada open house itu, Pak? Lagu-lagunya lebih daripada pemenang, ku menang, terus bersama Yesus lakukan perkara besar. Di rumah duka cita itu harus bikin sukacita. Amin. Kenapa? Karena saya tahu bahwa saya pergi ke surga. Makanya orang yang datang melayat saya itu harus pakai baju batik. Karena ini pesta. Nanti pada waktu saya dikubur, itu nanti bikin prasmanan di sana. Nggak boleh. Harus senyum ya, Pak. Mereka pulang dengan sukacita berpisah dengan Yesusnya. Saudara berpisah sama saya jangan nangis. Oke. Nanti saya ngomongnya kayak Yesus. Jangan tangis ya. Tangisi diri. Nangis nanti kalau di kamar mandi masing-masing gitu kan. Gak usah. Ibu Mary juga gak usah nangis. Sudah tenang aja. Iya, Pak. Wah, ini kan loh, kenapa? Karena gini, ya nanti belum lah. Kan gue cuma ngasih tahu.
Kan mau ngasih tahu bahwa nanti fotonya nanti gue siapin yang bagus gitu ya, bukan yang jadul gitu. Yang fotonya gitu. Atau yang lagi gitu. Nggak ada kesedihan. Kenapa? Yesus beserta dengan kita. Kalau kita tahu dan kita merasakan bagaimana penyertaan Tuhan dalam hidup kita, hidup ini bahagia sekali. Kenapa? Gue boleh ditinggalin sama teman-teman gue itu. Gue boleh ditinggalkan sama sahabat-sahabat gue. Gue boleh ditinggalkan sama keluarga besar gue. Nggak ada masalah. Karena ada Yesus bersamaku. Amin. Yesus lebih dari segalanya daripada mereka-mereka itu, sudah. Mereka fana yang sewaktu-waktu meninggalkan saya juga. Betul, sudah. Tapi Yesus tuh gak pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Katakan kanan kiri, I love you. Amin. Jadi biar 4 hal ini menjadikan kekuatan bagi kita. Ingat-ingat, perpisahan bukan kesedihan. Amin. Imani dan rasakan dan nikmati penyertaan Tuhan ada dalam hidup kita. Bukan hanya di level iman, tapi di level real, di level kenyataan bahwa aku benar-benar merasakan kehadirannya dan penyertaan dalam hidupku. Bukan hanya aku mendapatkan keselamatan saja, tapi penyertaannya real, nyata aku rasakan setiap hari. Amin. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Hari ini Kau ajar kami untuk kami tetap bersuka cita dalam segala hal. Bersuka cita di dalam segala hal. Bersuka cita di dalam segala hal ya Bapa. Kami tahu begitu banyak perpisahan di dalam kehidupan kami. Begitu banyak duka cita di dalam kehidupan kami Tuhan. Biar perpisahan duka cita itu tidak menggeser keimanan kami kepada-Mu Tuhan. Tidak sedikit pun hati kami, iman kami bergeser. Iman kami tetap bahwa Yesus adalah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Firman-Mu sudah disampaikan dalam kehidupan kami. Biar itu menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nama Tuhan, terima kasih buat hamba yang sungguh luar biasa memberkati setiap kita yang mengingat atas firman Tuhan yang bisa menjadi setiap kita. Siap berangkat sama-sama dijemput Tuhan, amin. Amin. Puji nama Tuhan, terima kasih Bapak Pendeta Iksan dan Paulo. Kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini dengan persembahan kepada yang bertugas. Saya persilahkan dan kita bersatu hati di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan setiap, mengingatkan kami bahwa penyertaan Tuhan sempurna untuk setiap kami setiap hari. Oleh sebab itu Tuhan, kami rindu memberkati pekerjaan Tuhan hari ini dengan persembahan. Kami percaya apa yang kami tabur hari ini Tuhan, untuk mengembalikan ke setiap kami berlipat-lipat kali ganda dalam usaha pekerjaan apapun yang kami kerjakan. Kami terlalu percaya Tuhan membuatnya berhasil, bahkan beruntung, sebab kami tahu ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, ini persembahan kami yang kami bawa dengan penuh sukacita. Mari setiap kita yang siap memberi persembahan sama-sama katakan amin. Kita berikan pujian jangan Allah, pujian Tuhan. Kudus yang beri kekuatan.
memberkati berlimpah-limpah. Nggak ada banyak pengumuman Bapak Ibu, cuman kita tanggal 1 Juni bulan depan akan ada ibadah tempat ini, minggu depan, bukan minggu depan, minggu ini tanggal 1 Juni akan ada ibadah tempat di tempat ini jam 5. Mari ajak sanak saudara teman kita untuk sama-sama beribadah di tempat. Puji nama Tuhan, kita akan ada perjamuan di minggu ini ya Bapak Ibu. Kita akan akhiri ibadah kita dengan doa syafaat kepada petugas yang bersilakan. Mari Bapak Ibu kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapak terima kasih, kami bersyukur Tuhan buat sore malam hari ini, buat firman yang sudah kami dengar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau naik ke surga Tuhan, membuktikan bahwa Allah yang kami sembah dan kami sapa adalah Allah yang hidup, Allah yang gak pernah meninggalkan kami. Engkau naik ke surga menyediakan tempat buat setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Begitu besar iman kami kepadamu ya Tuhan. Buat kasih-Mu yang gak pernah berkesudahan, dahulu, sekarang, bahkan selama-lamanya Tuhan. Engkau memberikan kami Tuhan penolong yang setia ya. Roh Kudus yang hidup di dalam kehidupan kami. Roh Kudus yang memampukan kami untuk kami berjalan di muka bumi ya Tuhan. Roh Kudus yang selalu mengingatkan kami ya Tuhan, betapa besar kasih-Mu akan kami semua ya Tuhan. Biar iman kami Tuhan tetap terfokus kepadamu ya Tuhan. Kami gak takut akan dunia ini ya Tuhan, karena Engkau Allah Immanuel itu ya Tuhan, yang menyertai sepanjang kehidupan kami. Hari lepas hari Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Gelombang masalah Tuhan, kami tahu Tuhan, Engkau telah menghardiknya ya Tuhan, dan jadilah tenang semua itu ya Abba. Kami tahu Tuhan, apa yang harus kami lakukan Tuhan. Kami terus datang kepadamu ya Tuhan, yang mempunyai langit dan bumi dan seisinya, bahkan hidup kami ya Abba. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesusku yang baik. Kami bersyukur Tuhan, Kau telah layakkan kami Tuhan untuk bekerja sama Tuhan dalam suatu pelayanan di gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Satu kehormatan buat kami ya Abba, untuk kami bersama-sama dengan Tuhan yang mempunyai segala kehidupan kami ya Abba, dan satu kepercayaan untuk kami Tuhan melayani ladang-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Urapi kami semua ya Tuhan, biar kami tetap terus bertahan Tuhan, dan terus kami berpegang teguh akan janji-janji firman-Mu ya Allah. Karena firman-Mu dahulu, sekarang, bahkan selama-lamanya Tuhan tidak pernah berubah ya Tuhan. Dan tidak ada satu pun Tuhan firman-Mu yang gagal atas kehidupan kami ya Allah. Kami yakin dan percaya akan tergenapi atas kehidupan kami ya Tuhan. Karena Engkau telah merancangkan dan merendah kehidupan kami ya Tuhan. Sejak dalam kandungan ibuku ya Tuhan, Engkau merancangkan masa depan yang penuh harapan, masa depan yang penuh kasih karunia-Mu ya Aba. Hingga hari demi hari Tuhan, kami boleh cakap Tuhan, kami boleh sehidangan, bahkan kami beriringi langkah-langkah kehidupan-Mu ya Tuhan, yang Kau rencanakan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau gak pernah tinggalin kami Tuhan. Gadamu dan tongkat-Mu selalu menjadi penghibur buat kami Tuhan.
Karena Kau gembala kami yang baik. Kau terus membawa kami kepada rumput yang hijau, ke air yang tenang Tuhan. Bahkan Kau terus Tuhan menggandeng tangan kami ya Allah. Terima kasih Bapa yang baik. Ini kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Kau berkati seluruh kami yang ambil bagian dalam melayani di gereja di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya kuasa otoritas-Mu Tuhan tetap tinggal dan tetap atas hidup kami. Hingga setiap perkataan kami, hingga setiap pikiran kami, setiap apa yang ada di hati kami selaras dengan apa yang Tuhan mau dalam kami ya Tuhan. Kami dalam pengerja-Mu ya Tuhan, yang Tuhan taruh di tempat ini ya Tuhan. Biar apa yang kami lakukan ya Tuhan sesuai dengan rencana-Mu ya Allah. Hingga kami Tuhan mencapai garis finish ya Tuhan, yang Tuhan janjikan atas kami, yang Tuhan sudah rendah atas kami, yang Tuhan sudah bentuk atas kami. Hingga kami boleh melihat karya-karya-Mu, kami boleh melihat kemuliaan demi kemuliaan yang Tuhan nyatakan atas gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Tanpa Engkau kami gak bisa buat apa-apa Tuhan. Tapi bersama Yesus kami cakap Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati Tuhan seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Dan kami percaya hari-hari ini setiap bakul adonan-Mu Tuhan akan penuhi. Setiap pekerjaan-Mu Tuhan akan berkati. Setiap keluar masuk-Mu Tuhan akan melindungi sertai. Karena Yesus membela dalam kehidupan setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Engkau tidak pernah meninggalkan jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Engkau akan melimpah-limpahkan kasih karunia-Mu Tuhan. Mereka tidak berkekurangan, mereka berkelimpahan, mereka tidak pernah kemiskinan Tuhan. Tapi Tuhan hari ini kekayaan dari surga melimpah atas setiap jemaat di tempat ini ya Allah. Terima kasih Tuhan. Dan lubuk-lubuk-Mu terpenuhi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Ada kasih Tuhan yang tinggal dalam setiap rumah tangga jemaat di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Jesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kau berkati gereja di tempat ini ya Tuhan. Iman kami dan kami percaya inilah kediaman-Mu Tuhan. Engkau ada di gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Jika Tuhan sudah membukanya, tak ada satu orang pun bisa menutup. Jika Tuhan sudah menutup, tidak ada satu orang pun yang membukanya. Bapa, kami percaya Tuhan, gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Ada kuasa-Mu yang tinggal di tempat ini ya Tuhan. Ada hadirat-Mu yang tinggal di tempat ini. Ada kedaulat-Mu yang Tuhan di tempat ini. Ada kemuliaan-Mu yang di tempat ini. Ada kekudusan-Mu tinggal di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan yang memenuhi segala apapun di mana gereja BTK ini ada ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar gereja-Mu di tempat ini Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesusku yang baik. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesusku yang baik. Kau berkati Tuhan Sinode GKI ya Allah. Kami percaya Tuhan, Sinode GKI ada karena Tuhan ada di Sinode GKI. Dan Tuhan akan pakai Sinode GKI untuk memperlebar kerajaan Tuhan di muka bumi. Dan menjadi wadah-wadah di mana anak-anak Tuhan bisa berkumpul memuji menyembah-Mu Tuhan. Berkati Tuhan Ketua Sinode kami Tuhan, Korwil Tuhan,
Allah. Pemurahan turun atas setiap hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Kami bawa bangsa kami Indonesia ke dalam tangan kasih Tuhan. Bangsa Indonesia ada di hati Tuhan. Bangsa Indonesia ada di pikiran Tuhan. Kau berkati bangsa kami ya Tuhan. Banyak hal yang Tuhan akan kerjakan atas bangsa kami. Dan kami minta Tuhan Kau memberkati Tuhan. Dari Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran pemerintahan yang ada di bangsa kami. Biar takut dan getara akan Tuhan. Boleh ada buat setiap pemimpin-pemimpin di bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami alaskan kepada doa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami rindu menerima berkat daripada Tuhan melalui hamba-Nya.